Selamat jumpa teman-teman keluarga Katolik. Hari ini kita akan mendengarkan episode terbaru dari Aku, Kau, dan Dia podcast keluarga Katolik. Masih bersama Mami Puspa dan Dedi Reza. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat-sahabat keluarga Katolik dimanapun kalian berada. Syukur kita bisa ngobrol lagi bersama saya dan Puspa di podcast Aku, Kau, dan Dia podcast keluarga Katolik. Kalau di episode terakhir kita ngobrol tentang 3 tugas perutusan Yesus, yaitu menjadi priest, prophet, king, nabi, imam, nabi, dan raja. Kita udah ngobrol tentang tugas kita sebagai imam ya. Nah, di episode kali ini kita mau lanjut ngomong tentang tugas kita sebagai nabi atau prophet. Ya. Nabi favoritmu siapa? Aduh, siapa ya? Kalau aku, without a doubt itu Santo Yohanes Pemandi. Oh, yeah. The last and greatest prophet. Yeah, the last one. Yeah, cousin of Jesus. Yes. Yeah. Kalau kamu siapa? Waduh, nggak kepikir siapa ya. Kayaknya nggak terlalu ada favorit gimana gitu. Cuman aku yang sangat related gitu buat aku kalau jadi prophet itu Nabi Nuh. Yes. Iya. Keren. Dia ya nanti berhubungan lah sama cerita-cerita kita. Iya. Nah, lanjut sewaktu aku diingatkan kembali ya sebagai nabi. Nabi itu apa sih? Apa tuh? Kan nomor 1, nabi itu tugasnya kalau di zaman perjanjian lama itu cerita-cerita perjanjian lama ya. Iya, banyak nabi ya kan. Ya. Nomor 1 kan biasanya mereka tuh ngomong sama Tuhan ya. Somehow mereka ada menerima satu pesan dari Tuhan atau dari malaikat atau somehow ya mereka terima dan mereka disuruh untuk nyampein pesan itu pada orang lain. Jadi seperti messenger ya, seperti messenger. Yeah. Jadi tugas pertama tuh mewartakan pesan Tuhan, ya, mewartakan firman Tuhan, menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Iya, dan kebenarannya. Kadang-kadang pesannya itu kan tentang banyak pesan itu tentang mengingatkan orang umat Israel yang lagi berdosa, ya kan? Kalau lagi dosa biasanya Tuhan tegur pakai nabi gitu. Lewat nabi dibilang kamu dosa. Ini ya. Dan yang kedua juga kalau Tuhan ada suatu rencana ya. Untuk menyelamatkan kayak Musa ya kan dipanggil untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir ya. Jadi ada pesan dan ada tugas ya dan selama perjalanannya itu Musa juga terus berbicara dengan Tuhan dan nyampein sama umat Israel, mengarahkan mereka ke arah yang benar gitu ya. Ya, untuk berlaku yang benar gitu. Ya. Jadi kalau gitu buat kita orang Katolik zaman now. Zaman now. Contohnya gimana? Menurutmu gimana? Apakah kita mendengar suara Tuhan dari langit terus harus menyampaikan kepada bangsa-bangsa yang berdosa? Reza. Takut kali ya kabur. Iya loh. Kita semua mendapat tugas perutusan jadi nabi loh. Sebelum ini kan kita mikirnya oh ya nabi itu orang-orang zaman perjanjian lama gitu. Yes. Bahkan yang nabi terakhir pun itu udah 2000 tahun yang lalu gitu kan. Jadi gak ada nabi-nabian lagi gitu. Tapi ternyata kita semua dipanggil harus untuk jadi nabi, nabi gitu, untuk memberikan, mewartakan pesan yang Tuhan sampaikan. Dan obviously kita bukan orang-orang yang, nggak semua dari kita bisa dengar suara Tuhan ngomong apa gitu kan. Yes. Tapi setiap daripada kita, aku percaya Tuhan ngomong something ke setiap daripada kita. Bisa dari firman, yang pasti dari firman saat kita berdoa, saat kita berelasi dengan Tuhan,
Ada. Saat kita datang ke misa, ya kan, kita betul. dengar firman, dengan dengar homili, kita terima kebenaran dari situ. Ya. Bahkan kadang-kadang Allah Roh Kudus bisa membisikkan atau memberikan pesan-pesan tertentu randomly gitu. Asal kita mau in tune gitu sama frekuensi kita selalu mengarah ke Tuhan gitu. Kita mau membuka mata hati kita, telinga kita, semua pikiran kita untuk dengar gitu. Ya, jadi number one is listen ya. Iya. Nabi itu mendengarkan pesan Tuhan ya, buat kita ya lewat firman, Betul. lewat misa, lewat doa kita sehari-hari seperti kamu bilang. Yes. Kalau buat aku yang penting untuk listen itu kita mau untuk belajar. I think sometimes nggak tahu buat aku sih, ini ngaku dosa sedikit ya. Kayaknya aku udah berapa kali ngaku dosa di podcast, tapi mungkin harus ke ruang pengakuan ya karena nggak dapat. Ya iyalah harus lanjut. Nggak dapat absolusi di sini. Iya, sometimes sangat mudah buat distracted kalau di misa. Ya, apalagi kalau gerejanya itu banyak gaung, itu mau dengar orang bacaannya aja agak susah gitu. Sometimes dengar homilinya agak susah. Tapi kan kita nggak terbatas di misa ya. Mau belajar berarti ya kita punya Alkitab dan mau baca ya di rumah. Kalau ada acara doa lain di mana firman dibahas, kita mau datang ya kan. Dan ya mau belajar itulah, karena kalau kita nggak sama sekali nggak buka Alkitab ya, bahkan misalkan bisa seminggu, 2 minggu, 3 bulan gitu, nggak dengar firman, itu kan berarti kita nggak mendengarkan Tuhan ya. Iya. Tuhan selalu berbicara kok, cuman seringkali kitanya aja yang tutup kuping gitu, yang nggak mau dengar, nggak mau buka hati, buka mata, buka telinga, buka Alkitab. Iya. Dan ciri khas Nabi satu lagi kan, dia itu rata-rata ya biasanya mau diubahkan ya oleh firman itu. Artinya apa? Banyak dari kita mungkin bisa apal firman, tapi belum tahu, tapi belum tentu itu ngubah hidup kita loh. Ya. Dan sometimes di gereja ini yang bikin orang-orang kecewa kan, bikin kita melukai orang. Jadi ada orang-orang yang bisa apal ayat-ayat Alkitab, bisa khotbah, tapi hidupnya nggak mencerminkan apa yang dia pelajari itu. Ya, jadi contohnya tadi kita ngobrol ya, contohnya apa ya nabi yang diubahkan oleh firman itu, yang mau mengikuti gitu ya, mau menerima pesan Tuhan dan mau diubah jadi orang yang weird ya. Tadi kita ngomongin tentang salah satu nabi yang aku favoritkan itu Nabi Nuh. Ya, saat dia disuruh bikin tuh kapal gede itu itu kan Bahtera iya. Ark, aku mau ngomong Ark tapi lupa bahasa Indonesianya. Iya, nggak apa-apa lah bahasa Inggris juga. Iya, semua orang bilang gila ya gitu. Nggak lihat dong musim apa gitu, butuh nggak? Terus pokoknya ini jadi aneh banget sih ini orang gitu kan, dikata-katain, dianggap gila gitu. Ya kalau mau mendengarkan pesan Tuhan dan melakukan pesan Tuhan, kadang-kadang kita harus menghadapi resiko-resiko seperti itu ya, yang hidup berani untuk tampil beda gitu, yang nggak ikut apa kata orang atau ikut arus. Ya benar. Ya, dan Nabi Nuh itu bangun Bahtera kan, he drop everything ya kan, dia ngedrop pekerjaannya, apapun yang dia lakukan, dan hidupnya berubah gitu karena dia jalanin misinya Tuhan. Dan soal kelihatan aneh, aku jadi ingat lagi di pelajaran yang ya aku dengar belakangan ini. Ya emang salah satu ciri khas Nabi itu biasanya mereka tuh dianggap
gila. karena emang ya Orang yang aneh. ya karena sometimes perintah Tuhan buat nabi-nabi di perjanjian lama itu kan nggak make sense ya. Bahkan kan kayak Musa itu awalnya kan nggak confident ya kan, nggak langsung taat dia. Nabi favoritku Santo Yohanes Memandi itu kan dia tinggalnya di padang padang gurun belantara, pakai baju bulu, makannya serangga gitu. He look crazy. Ya. Tapi bukannya lantas kita harus jadi gila kelihatan gila ya. Tapi aku rasa penerapannya dalam hidup zaman sekarang ini kita harus berani tampil beda ya. Kalau hidup sesuai iman Katolik kan belum tentu kita tuh berperilaku sama dengan orang-orang sekitar kita. Betul. ya dimanapun kita berada lah ya, Indonesia, di Australia, Amerika, di negara Asia lain, itu kan pasti masyarakat sekuler dan ada hal-hal tertentu yang kita akan tampil beda gitu. Yang paling gampang aku rasa ya the simplest thing is untuk proud to be a Catholic and to show it ya, nggak diumpetin. Ya tentunya ya nggak harus berteriak-teriak, tapi kita orang Katolik kan salah satu ciri khas kita itu membuat tanda salib ya kan, kalau kita berdoa gitu, untuk nggak malu gitu, untuk kalau ditanya kalau hari Minggu kemarin kemana gitu, untuk nggak malu bilang aku ke gereja sama keluargaku, aku misa gitu, atau aku menghadiri acara ini. Nah kalau buat aku sharing pribadiku ya sebagai orang tua ya, kita juga bisa menjadi nabi untuk anak-anak kita ya kan. Aku bersyukur sekali sekolah Katolik anak aku dan Puspa itu mereka pelajaran agamanya kayak bagus. Soalnya kalau anak kita ditanya tahu 10 perintah Allah nggak? Tahu gitu. Tahu ini nggak? Tahu gitu. Sometimes kita nggak pernah bahas ayat-ayat tertentu, mereka udah lumayan get it gitu ya. Tapi satu hal yang kita lakukan kan, kita ya ada aja diskusi casual tentang kebenaran firman. Ya, nggak selalu ayat. Kalau buat aku selalu mau mencoba ngajarin ke anak-anak kalau Tuhan tuh udah baik banget sama keluarga kita. Ya, sometimes mereka nggak nyadar gitu. Tapi I try to say, ya Tuhan udah mencukupi keluarga kita. Ya, kemarin itu kita kan khawatir dengan something ya, tapi Tuhan itu lihat kan Tuhan udah kasih bantuan, dan aku bersyukur anak kita yang kecil itu. I think kalau ngomong sama dia dengan tulus, aku rasa percaya kalau Tuhan tuh baik sama dia, dan itu nggak dibuat-buat ya. Aku bersyukur banget bisa ngelihat dia ngomong Tuhan tuh baik sama dia, padahal dia baru 8 tahun gitu ya. Itu bukan sesuatu yang kita paksa. Ya itu. Kalau kamu gimana cara menjalankan tugas nabi ini dalam hidupmu? Do you have an example? Ya aku rasa sejak hidup baru lebih aktif dalam berelasi dengan Tuhan gitu. Emang tantangannya dianggap wah sok alim, sok suci gitu kan. Karena yang teman-teman yang lain waktu dulu kuliah, teman-teman yang lain mungkin ada acara yang fun gitu, ya aku memilih untuk nggak ikut. Ya hal-hal seperti itu yang mungkin buat aku bukan sebanding sama orang-orang yang harus dipersekusi gitu-gitu ya, tapi aku rasa untuk mau dan nggak malu untuk mewartakan bahwa ya aku Katolik, aku menjalankan ibadah. Terus aku ingat ada temanku yang pilihan hidupnya itu nggak sesuai sama firman Tuhan gitu, dan karena aku sayang gitu, aku nggak mau dia makin salah gitu, aku sempat tegur gitu. Ya konsekuensinya jadi nggak enakan, tapi aku rasa itu yang Tuhan
ingin kita lakukan ya saat kita tahu apa yang benar, dan dengan kasih kita mau mengingatkan. Sometimes konsekuensi yang kita hadapi ya harus kita terima gitu. Kan yang penting bagaimana teman kita itu nggak semakin menjauh dari Tuhan kan. Kita mau coba bawa dia untuk kembali. Kalau jadi ibu ya caranya ya cuma terus ngajar gitu. Ngajar dalam hidup sehari-hari, gimana kita menghidupi apa yang kita percaya lewat firman, lewat kejadian-kejadian gitu kan. Kalau hidup di dunia banyak tantangan, sekalipun orang-orang di sekitar kita percaya Tuhan gitu, kadang-kadang sikap mereka atau tanpa mereka sadari mungkin membuat anak-anak kita merasa nggak inget gitu, atau nggak inget bahwa kebenaran yang Tuhan ajarkan, sampaikan gitu. Jadi ya terus ngingetin, terus ngajar, dan terus relate gitu, ngonekin firman Tuhan sama kejadian untuk mereka bisa melihat hubungannya gitu, kebenarannya gitu. Iya benar banget, kita harus berani menegur. Tapi untuk menegur juga kita nggak harus nunggu jadi sempurna ya. Karena sebagai nabi kita juga harus mau ditegur. Jadi it's just like kita bisa sebagai orang Katolik itu proses saling membangun lah. Jadi artinya nggak boleh ragu menegur, jangan nunggu jadi sempurna, tapi juga terima teguran supaya kita bisa semakin sempurna gitu. Iya. Tantangannya jadi mewartakan firman Tuhan ini seringkali kalau buat aku, karena itu tadi, karena kita belum sempurna gitu ya, karena kita masih manusia dan masih berbuat dosa. Seringkali kita jadi nggak menyampaikan apa yang benar gitu, karena kita takut gitu tuh orang mau ngomong apa gitu, kita aja juga belum sempurna amat gitu kan. Iya benar. Tapi justru itulah pekerjaan iblis gitu sebenarnya, untuk menggagalkan kita menyampaikan message dan kebenaran yang Tuhan mau sampaikan gitu. Jadi messenger kita seringkali diganggu gitu ya, tantangannya biar pesan yang Tuhan ingin sampaikan nggak tersampaikan gitu. Challenge-nya buat kita seringkali kita takut orang mau ngomong apa kan gitu, kita takut salah, takut dianggap begini, dianggap begitu. Jadi ya aku rasa kita semua harus belajar untuk terus belajar tentang kebenaran, sehingga kita tahu apa yang benar dan kita nggak ragu gitu untuk menyampaikan. Belajar untuk berani juga. Sharing terakhir dari aku teringat pembicaraan aku sama Rachel. Nah tahun ini aku terpanggil buat melayani jadi acolyte, jadi altar server gitu ya, untuk di misa. Kalau di Indonesia apa sih? Bukan misdinar dewasa lah ya. Soalnya bukan nggak ada kalau di Indonesia. Ya mungkin yang paling mirip prodiakon, tapi acolyte itu bukan prodiakon. Ya jadi yang ngebantu Romo di altar gitu. Nah kan aku mesti beli baju Alba dan pakai. Pas aku coba di rumah, aku kasih unjuk si Rachel, anak-anakku. Si Rachel tuh kayak geli gitu. Dia kayak jangan, udah lepas aja, nggak mau. Iya, aku tanya kenapa? Aneh katanya. Nah si Rachelnya aku sadar dia tuh paling takut diliatin orang. Jadi dia nggak seneng menonjol, jadi pusat perhatian gitu. Tapi aku merasa, ya kalau aku merasa terpanggil ya untuk melayani di sini, dan udah doa, udah apa. To be honest, aku nggak peduli sih diliatin orang beda sendiri. Karena emang kalau tugas pelayanan altar kan emang kita pakai bajunya beda ya, duduknya di depan, ya istilahnya dilihat orang. Mungkin bukan untuk dilihat, tapi ya, dengan pelayanan itu pasti terlihat lah. Jadi aku rasa itu salah satu lagi contoh ya, kalau kita melayani Tuhan, kalau buat aku itu kita sering terlihat orang ya.
Dan mungkin terlihat beda, mungkin di kalangan teman-teman Katolik pun kan nggak semua orang melayani di misa, nggak semua orang melayani di choir, di mana ya. Tapi kita nggak boleh takut, aku rasa untuk kalau terpanggil untuk melayani, untuk terlihat beda ya. Dan lagian kalau melayani nggak harus terlihat gila kok. I think interpretasinya ya we have to dare to be different and follow panggilan Tuhan. Dia mau kita melayani dia tuh di mana. Dan menyatakan pesan-pesan Tuhan tadi. Karena lewat pelayanan kita menyatakan kebenaran Tuhan lewat kata-kata dan action kita. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan kita tentang prophet nabi. Aduh, lupa mulu. Aku mikirnya udah bahasa Inggris sih. Jadi tentang nabi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tolong doain aku dan Puspa juga supaya kita bisa kuat dan bisa menjadi nabi-nabi yang baik buat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk Kau mengingatkan kami tentang tugas panggilan kami, setiap orang dibaptis Katolik, untuk menjadi nabi. Ya Tuhan, menjadi nabi berarti kami harus terbuka akan kebenaran dan firman-Mu, berani menyatakan dan berani beda dalam menjalankan tugas panggilan kami sebagai orang Katolik ya Tuhan. Kami mohon kekuatan dari Engkau sendiri, dari Roh Kudus-Mu, supaya Kau beri hikmat saat kami harus berbicara, supaya Kau buka telinga kami untuk boleh mengerti firman, dan supaya Engkau boleh memberi kami kekuatan saat kami mungkin tampil beda dan saat kami mungkin diejek karena kami berbeda. Kami percaya dengan kekuatan-Mu kami bisa kuat menjalani tugas panggilan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nantikan kami di episode mendatang, dan jika teman-teman terberkati oleh episode ini, dukung kami ya dengan men-sharingkan Aku, Kau, dan Dia podcast Keluarga Katolik ke saudara dan teman-teman yang lain. Jangan lupa kunjungi kami di www.keluargakatolik.online. Di sana teman-teman bisa menemukan episode-episode sebelumnya dan siapa tahu relevan dengan situasi teman-teman saat ini. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.